ada DM nih yang masuk menanyakan umroh tentang lansia. Jadi Ute mau bahas sedikit tipsnya. Jadi teman-teman bisa save postingan ini atau share ke orang lain yang membutuhkan. Jalan ibu terus. Jalan. Yang pertama, perhatian kami adalah tentang kondisi fisiknya. Perlu dicek ke dokter, silakan dicek ke dokter apakah orang tua yang mau kita bawa umroh itu kondisi fisiknya itu bisa untuk melakukan perjalanan jauh ataupun naik pesawat. Karena walaupun kesehariannya pada saat ini kondisinya orang tua kita itu baik-baik aja, tapi pernah punya riwayat sakit yang berat sebelumnya, khawatirnya udah nggak bisa lagi naik pesawat atau berperjalanan darat yang memakan waktu cukup lama. Dari kami sebagai penyelenggara itu mewajibkan jamaah umroh yang berusia lansia ini untuk didampingi anaknya atau keluarganya, pokoknya orang dewasa lain, minimal 1 orang berusia dewasa yang memang masih produktif dan sangat bisa membantu atau mendampingi jamaah lansia ini di sepanjang kegiatan umrohnya. Ketika prosesi umroh, lansia yang memang punya riwayat sakit sebelumnya itu penting banget untuk didampingi full. Mungkin teman-teman di rumah kepikiran ya nitipin ke tour leadernya atau ustadz mutawifnya. Pengalaman udah sebagai tour leader selama ini ya, memang kita punya kewajiban untuk jangan sampai ada yang terlewat serta menanggapi semua keluhan jamaah seperti itu ya. Tapi sudah bekerja di lapangan sangat tidak mungkin untuk menaruh perhatian hanya kepada satu jamaah aja ya. Tugas mereka adalah memantau dan memberikan perhatian serta melayani satu grup ya, sebanyak itu orang. Khawatirnya nanti malah kondisi orang tua kita yang mungkin down pada saat jalanin ibadah umroh atau kebutuhan lain yang dibutuhkan pada saat itu justru nggak dipenuhi. Terus yang kedua, concern yang terpenting selain kondisi fisik adalah cuaca atau iklim pada saat berangkat umrohnya lansia ini, berangkat umrohnya orang tua kita. Jadi sebisa mungkin kalau masih bisa pilih waktunya, pilih di waktu yang nyaman. Kenapa cuaca atau iklim itu penting? Ya karena ketika seseorang itu udah masuk usia lansia, itu sensitif terhadap cuacanya itu berbeda dengan kita yang masih usia muda produktif gitu ya. Bahkan ketika berada di pesawat terbang aja, dinginnya AC pesawat itu bisa bikin kondisi kesehatan jamaah lansia itu drop loh. Februari, Maret, April, bulan Syawal itu pilih di awal. Terus kalau bisa ikutan di bulan November. Kalau harus ikut di bulan Desember, mungkin ambil yang di awal Desember, belum akhir ya, karena akhir itu puncaknya musim dingin. Perlengkapan lain juga harus dipastikan, contohnya obat-obatan. Pastikan bahwa semua yang dibutuhkan dengan jumlah yang cukup. Kenapa? Khawatirnya nanti pada saat jalani prosesi umroh, di tengah hari udah kehabisan obatnya, nanti kita malah nyari di tanah sucinya itu kerempongan. Franchise apotek internasional itu banyak banget di sekitar pelataran Masjid Nabawi atau pelataran Masjidil Haram, dekat banget sama masjid. Cuman obat yang dibutuhkan orang tua kita belum tentu ada. Yang kedua, kalaupun ada itu harganya sudah bisa dipastikan 2-3 kali lebih mahal dibanding ketika kita belanja atau belinya di tanah air. Sebenarnya kita punya kesempatan untuk dapat perawatan secara gratis dan obat secara gratis ketika kita benar-benar drop atau sakit dalam kondisi yang berat dan harus dirawat ya, entah kita pada saat berangkat umroh ataupun orang tua kita di klinik kesehatan atau rumah sakit pemerintah Arab Saudi. Patokannya itu di WC 3, jadi dia lokasinya memang nanti kita akan masuk ke basementnya Zamzam Tower atau basementnya Sofwa Tower. Cuman yang jadi catatan bagi kita, belum tentu obat-obatan yang tersedia di sana itu sesuai atau cocok untuk orang tua kita. Apalagi nih yang perlu dipersiapkan untuk barang bawaan untuk lansia terutama adalah makanan pendamping. Kenapa? Karena aktivitas makan mereka udah beda nih dengan aktivitas makan kita yang anak-anak muda. Kadang selera mereka berbeda, kadang mereka nafsu makannya itu turun, walaupun misalnya di paket-paket kami hotelnya udah sediakan makanan di restonya itu yang memang ideal, nyaman untuk dikonsumsi jamaah umroh
asal Indonesia ya. Catatannya di sini adalah jangan bawain makanan-makanan pendamping yang sifatnya sensitif bagi lambung. Kenapa? Karena memang ketika sudah beraktivitas di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, toiletnya itu jaraknya jauh dari masjid. Jadi khawatirnya kalau kita bawain makanan pendamping bagi lansia atau orang tua kita yang bisa memicu asam lambung, terlalu pedas gitu ya, atau terlalu asam, itu malah bisa bikin mereka bolak-balik ke kamar mandi. Concern berikutnya untuk perjalanan umroh lansia adalah alat bantu ya. Coba cek orang tua kita nanti pada saat perjalanan umroh butuh tongkat atau enggak, itu disiapkan dari awal. Kedua, wheelchair misalnya ya, kebutuhan untuk pakai kursi roda untuk sa'i atau tawaf, atau untuk sepanjang perjalanan dipakai untuk tour, orang tua kita butuh banget wheelchair. Nah itu harus segera dikonsultasikan ke travel atau penyelenggaranya untuk bantu menyediakan, atau teman-teman sediakan mandiri dari rumah dari jauh hari. Untuk di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi sendiri, jamaah itu sebenarnya punya kesempatan untuk pinjam kursi roda itu secara gratis, syaratnya hanya tunjukkan paspor aja. Jadi sangat bisa kita minta bantuan dari Ustadz Mutawif atau tour leader untuk bantu kita ke tempat peminjaman ya, ke sentra kursi rodanya. Dan juga siapkan tenaga pendorongnya. Apakah kita sebagai anak bisa sendiri mendorong orang tua kita, atau kita butuh tenaga lagi pendorong yang perlu kita keluarkan infaknya untuk itu. Kalau misalnya mau coba naik skuter, untuk saat ini rute skuter itu lagi direnovasi dan memang tidak diperbolehkan. Mungkin nanti ada perbedaan kebijakan lagi dari Haramainnya untuk skuter listrik di bulan Ramadan sama di bulan haji. Tapi teman-teman bisa tetap pakai fasilitas golf car, dan itu biayanya 25 sar atau sekitar Rp110.000 per sekali sa'i atau per sekali tawaf. Jadi kalau misalnya mau dilakukan tawaf sama sa'i sekaligus, jadinya totalnya 50 sar. Lanjut lagi, ini tips terakhir aja yang kita sebagai anak muda mungkin gak sadari dan banyak terlewat adalah ketika kita mendampingi orang tua kita berangkat umroh atau jamaah usia lansia yang berangkat umroh, itu kebanyakan dari mereka tidak membawa alat komunikasi atau tidak membawa handphone. Oleh karena itu, yang mesti teman-teman pahami dan dilakukan sesekali adalah membantu mereka terkoneksi dengan keluarga yang di tanah air. Mungkin itu bisa jadi penyemangat mereka juga pada saat melakukan ibadah umroh, serta saling memberi kabar ya. Oke, sekian tips dari UT. Makasih banyak yang udah stay di live UT, dan makasih banyak juga yang sudah gabung di WA Group kami ya. Kita lanjutkan silaturahminya nggak cuma di platform ini tapi juga di Wawa ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.